CEO cantik dan sombong mencoba mempermalukan OB miskin di depan semua karyawannya, tapi dia menyesal saat tahu identitas asli itu, ternyata. Halo sahabat, apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya silahkan absen terlebih dahulu ya. Kalian semua dari daerah mana saja? Jangan lupa juga untuk like dan subscribe video ini agar kalian semua tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Pagi itu, udara di lobi utama PT Wibowo Corp terasa sedingin es. Berbanding terbalik dengan keringat berbau asam yang terus menetes deras dari pelipis seorang pria paruhbaya berseragam biru pudar. Pria itu, yang hanya dikenal oleh seluruh penghuni gedung raksasa ini dengan nama rendahan, Maman, sedang berlutut lemas di atas lantai pualam Italia yang harganya dipastikan setara dengan biaya hidupnya selama 10 tahun. Kedua tangannya yang kasar, dipenuhi kapalan tebal serta goresan luka akibat kerja fisik tanpa henti, memerah sebuah kain pel basah yang memuarkan bau karbol murahan yang sangat menyengat. Seragam birunya tak lagi layak disebut sebagai pakaian kerja. Warnanya telah pudar termakan usia dan klorin pencuci, dengan kerah yang serat-serat kainnya mulai terlepas secara menyedihkan, serta noda membandel di ujung lengan yang mematenkan kemiskinannya. Sepatu pantofel kulit imitasi yang membungkus kakinya terlihat mengelupas parah di bagian ujung, memperlihatkan lapisan busa kekuningan yang robek di baliknya. Maman menunduk dalam-dalam, menggosok sebuah noda kecil di lantai dengan sekuat tenaga. Napasnya terengah-engah menahan letih. Di balik kacamata plastik tebal yang salah satu gagangnya direkatkan sembarangan dengan selotip hitam, sepasang mata elang yang luar biasa tajam merekam setiap inci kemewahan palsu di sekitarnya. Tidak ada yang tahu, bahkan tidak satupun jiwa di gedung pencakar langit yang angkuh ini menyadari, bahwa Maman sang office bar rendahan itu sejatinya adalah Raka Aditama, sang penguasa tertinggi dari Aditama Group. Ia adalah triliuner muda, pewaris tunggal kerajaan bisnis raksasa yang baru saja menelan perusahaan ini secara rahasia, kini turun gunung untuk mengaudit sendiri kebusukan moral para eksekutifnya. Suasana lobi yang tadinya diwarnai gumaman rendah para karyawan yang berlalu lalang mendadak berubah menjadi keheningan yang mencekam. Udara seakan tersedot habis dari ruangan raksasa itu ketika pintu kaca otomatis di bagian depan terbuka lebar. Menggantikan aroma kopi pagi, wangi tajam dari parfum Bacarat Rouge yang luar biasa pekat langsung menginvasi indera penciuman setiap orang, sebuah penanda mutlak akan kehadiran sang tiran penguasa. Langkah kaki itu terdengar sangat mengancam, memecah kesunyian dengan ketukan berirama dari stiletto Christian Louboutin berhak merah setinggi 12 cm yang beradu tajam dengan lantai marmer. Ketukan itu menggema nyaring, terdengar seperti ketukan palu algojo yang siap menjatuhkan vonis mati tanpa ampun. Para karyawan seketika menundukkan kepala mereka serentak, bahu mereka menegang kaku ketakutan, tak ada satupun yang berani menatap langsung ke arah sumber suara tersebut. Di sanalah ia berdiri, Natasha Wibowo, CEO PT Wibowo Corp. Wanita itu melangkah anggun namun kejam dengan dagu terangkat tinggi, memancarkan aura arogansi yang begitu pekat hingga nyaris membuat seisi lobi sesak napas. Bibirnya yang dipoles lipstik merah menyala melengkung membentuk senyum sinis, matanya memindai sekeliling dengan tatapan merendahkan, seolah semua manusia di lobi itu tak lebih dari sekumpulan serangga parasit yang menumpang hidup di atas gelimang hartanya. Langkah arogan Natasha tiba-tiba terhenti tepat di depan Maman yang masih berlutut membelakanginya, sibuk menyingkirkan debu terakhir dari lantai. Dengan sengaja dan penuh perhitungan, wanita itu mengayunkan ujung sepatu mahalnya, menendang keras ember plastik berisi air pel keruh yang berada tepat di sebelah Maman. Bunyi keras hantaman plastik bergema memekakan telinga, disusul oleh tumpahan air kotor berbau karbol yang membanjiri lantai pualam yang baru saja susah payah dibersihkan, merendam lutut dan ujung celana pudar pria itu hingga basah kuyup. Maman terkesiap kaget, punggungnya menegang sejenak. Namun ia menahan diri mati-matian untuk tidak bereaksi agresif. Ia perlahan mengangkat kepalanya, menyesuaikan letak kacamata selotipnya dengan tangan gemetar, dan menatap nanar genangan air kotor yang kini merusak hasil kerja kerasnya sejak fajar buta. "Apa yang kau lakukan? Hah?" bentak Natasha dengan suara melengking tajam yang seketika merobek keheningan lobi, memecah ketakutan para karyawan yang kini mencuri pandang dengan tubuh gemetar. Tangannya yang dihiasi cincin berlian 5 karat menunjuk marah ke arah genangan air. "Matamu buta. Kau sengaja menaruh ember menjijikan ini di tengah jalan untuk menghalangi langkahku. Dasar manusia tak berguna. Atau kau memang punya hobi merusak hari orang-orang yang kastanya jauh di atasmu?" "Maafkan saya, Bu Natasha," balas Maman. Suaranya sengaja dibuat parau dan bergetar memanipulasi keadaan, sementara hatinya tetap setenang lautan es yang mematikan.
Ember itu sudah saya letakkan di sudut pilar, agar sama sekali tidak mengganggu jalan utama. Saya sedang mengepel sisa noda lumpur dari sepatu para tamu di area ini. Berani kau menjawabku, dasar sampah kotor? Potong Natasha buas bak singa kelaparan. Suaranya semakin meninggi hingga urat lehernya menonjol jelas di balik kulit lehernya yang dirawat ratusan juta rupiah. Kau pikir aku sudi peduli dengan alasan murahanmu itu? Lihat ini. Lihat apa yang air gotmu lakukan pada udara di lobiku yang mahal ini. Kau dan embermu sama-sama merusak pemandangan. Kalian semua ini cuma parasit. Parasit hina di lantai keramikku yang mahal. Jangan berani menatap mataku saat aku sedang bicara. Kotoran. Saya sungguh tidak bermaksud melanggar batas, Nyonya. Saya akan segera mengeringkannya sekarang juga. Ucap Maman dengan nada pasrah yang menyayat hati, buru-buru menundukkan pandangannya seolah ketakutan setengah mati. Mengeringkannya? Tentu saja kau harus mengeringkannya dengan tangan kotormu itu. Desis Natasha, matanya menyalang penuh kebencian yang mendalam. Tawa merendahkan meluncur mulus dari bibir merahnya saat ia melihat pria parubaya itu kembali menundukkan kepala. Namun, wanita itu belum puas. Hasratnya untuk merendahkan kasta yang lebih bawah membutuhkan pelampiasan yang jauh lebih kejam. Saat Maman secara refleks menjulurkan tangannya yang kasar dan gemetar untuk mengumpulkan sisa air dengan kain pel, Natasha dengan sengaja melangkah maju. Tanpa peringatan sedikitpun, tanpa sebersit belas kasihan di hatinya yang membatu, wanita itu menghentakkan hak merah stiletonya yang runcing tajam bagai jarum tepat ke atas jari-jari tangan Maman yang sedang menempel lekat di lantai pualam. Sebuah rintihan tertahan lolos seketika dari bibir pria itu. Rasa sakit yang luar biasa tajam dan menusuk seolah meremukan tulang-tulang jarinya dalam sekejap mata. Maman menggigit bibir bawahnya kuat-kuat hingga lidahnya mengecap rasa anyir darah segar. Berusaha setengah mati agar tidak menjerit kesakitan di depan puluhan pasang mata yang menyaksikan adegan brutal itu dengan ngeri. Ujung hak sepatu itu tanpa ampun menembus kulitnya yang kapalan. Sementara Natasha justru sengaja menekan beban tubuhnya lebih berat ke arah kaki tersebut, seolah sedang menikmati alunan musik dari penderitaan mangsanya. Singkirkan tangan kotormu dari lantai mahalku, kau bakteri pembawa sial. Desis Natasha dengan nada yang direndahkan namun penuh racun yang sangat mematikan. Matanya berkilat buas penuh kemenangan absolut saat melihat urat-urat di punggung tangan Maman menegang hebat menahan siksaan. Tangan kapalan yang bau sampah sepertimu sama sekali tidak pantas menyentuh apapun di gedung ini. Seharusnya kau bersujud bersyukur aku masih berbaik hati membiarkanmu bernapas di udara yang sama denganku. Jika bukan karena rasa kasihanku, orang gembel sepertimu sudah membusuk kelaparan di kolong jembatan sana. Keringat dingin sebesar biji jagung mulai bermunculan deras di dahi Maman, mengalir turun dengan cepat melewati bingkai kacamatanya yang patah. Di balik rasa perih luar biasa yang menjalar dari jari-jarinya hingga ke pangkal lengan, otak Raka bekerja dengan sangat dingin dan penuh perhitungan mematikan. Nikmatilah kesombongan semumu selagi bisa, Natasha, batinnya berbisik tajam, sementara sepasang mata elangnya menatap lurus ke arah ujung sepatu yang sedang menyiksanya tanpa ampun. Setiap detik kau menekan hak sepatumu di tanganku, kau sedang menggali jurang nerakamu sendiri dengan sangat dalam. Natasha akhirnya menarik kakinya dengan gerakan angkuh dan puas, meninggalkan bekas kemerahan yang perlahan mulai membiru mengerikan di punggung tangan Maman. Ia mengibaskan tangannya di depan hidung, berpura-pura mengusir bau busuk yang tidak pernah ada, lalu berbalik menghadap para karyawan yang masih mematung ketakutan seperti patung es. Bersihkan kekacauan menjijikan ini dalam waktu kurang dari 5 menit, atau kau kupecat dan kuseret keluar hari ini juga. Ancamnya lantang tanpa sudi menoleh lagi ke bawah. Dan kalian semua, apa yang kalian lihat? Kembali bekerja sekarang juga sebelum aku memotong habis gaji bulanan kalian semua. Bunyi stiletto itu kembali menggema angkuh, menjauh perlahan menuju lift eksekutif eksklusif, meninggalkan Maman yang masih bersimpuh hancur di tengah genangan air kotor. Pria itu perlahan menarik tangannya yang memar parah, membelai pelan buku-buku jarinya yang berdenyut hebat. Rasa sakit itu sangat nyata dan menyiksa. Namun itu sama sekali tidak sebanding dengan kepuasan pembalasan dendam yang sedang ia persiapkan di balik layar. Penyamaran ini adalah ujian kejujuran, dan Natasha Wibowo baru saja memastikan dirinya gagal dengan sangat tragis. Di tengah isak tangis tertahan dari beberapa karyawan wanita yang tak tega melihatnya, Maman perlahan meremas kain pelnya dengan sisa tenaga, menyunggingkan sebuah senyum tersembunyi yang luar biasa mematikan. Hukuman dari sang diktator berparfum bacarat itu bukanlah sekadar gertakan kosong belaka.
Tepat setelah insiden memalukan di lobi yang menghancurkan sisa-sisa harga diri di pagi buta, Maman diusir dengan kasar ke lantai 20, jantung kekuasaan para eksekutif PT Wibowo Corp yang berlapis pualam hitam eksklusif. Tugasnya sama sekali tidak manusiawi. Ia diperintahkan menggosok lantai dan dinding dari 8 bilik toilet VIP hanya dengan menggunakan sebuah sikat gigi bekas yang bulunya sudah mekar tak beraturan, ditemani sebotol cairan pembersih berbau tajam yang perlahan membakar kulit tangannya yang sudah terluka. Udara dingin dari pendingin ruangan sentral yang diatur tanpa ampun di suhu 18 derajat Celcius terasa seperti ribuan jarum es yang menusuk pori-pori kulitnya yang hanya terbalut seragam OB tipis dan separuh basah. Setiap kali ia menekan sikat itu ke sela-sela keramik dinding, buku-buku jarinya yang membiru pekat akibat hantaman stiletto iblis sang CEO berdenyut hebat dengan ritme yang menyiksa, mengirimkan gelombang rasa sakit yang membuat pandangannya sesekali berkunang-kunang di bawah cahaya lampu neon. Perut pria paruh baya itu mengerang perih. Meronta meminta haknya yang belum terpenuhi sejak semalam. Jam di dinding yang terbuat dari emas imitasi telah menunjukkan pukul 1 siang, waktu di mana para eksekutif berjas licin sedang menikmati hidangan wagyu atau truffle pasta di restoran bintang 5 di seberang gedung. Namun bagi seorang OB rendahan yang sedang dalam masa hukuman tertulis, jangankan melangkah ke kantin karyawan yang pengap di ruang bawah tanah, untuk sekadar meneguk air mentah dari wastafel pun ia tak berani mengambil risiko tertangkap kamera pengawas yang menyala merah di sudut ruangan. Di balik rasa lapar yang menggerogoti lambungnya dengan buas dan pedih luar biasa di punggung tangannya, otak Raka Aditama bekerja sangat analitis, memilah-milah setiap kepingan busuk dari budaya perusahaannya sendiri. Keadilan harus ditegakkan dengan besi panas, dan ia akan memastikan pisaunya memotong tepat di urat nadi keangkuhan sang tiran pada waktu yang telah ia tetapkan. Raka menarik napas panjang, mengusap keringat dingin yang menetes pedih ke kelopak matanya, bersiap untuk kembali menyikat dasar kloset saat sayup-sayup terdengar suara ketukan sepatu datar yang melangkah ragu-ragu dari ambang pintu toilet pria. Langkah itu begitu ringan, terputus-putus, dan diiringi hela napas yang terdengar cemas. Sangat berbeda dengan dentum angku sepatu hak tinggi yang biasa menguasai lantai ini. Maman perlahan menoleh ke belakang, menahan napas sejenak bersiap dimaki, namun justru mendapati seorang gadis muda berdiri mematung di dekat pintu dengan wajah sepucat kapas. Itu adalah Tari, karyawan magang dari divisi administrasi yang seragam kerjanya selalu terlihat kedodoran karena ia memakai lungsuran dari seniornya. Gadis itu mendekap erat sebuah kotak plastik tipis berwarna hijau pudar di depan dadanya seolah itu adalah benda paling berharga di dunia. Matanya yang bulat bening memancarkan kilau ketakutan yang nyata, menoleh ke kiri dan ke kanan menyapu koridor luar yang sepi, memastikan tidak ada security patroli atau atasan yang melihatnya menyelinap ke area terlarang ini. Ketika pandangannya akhirnya bertemu dengan sosok rentan Maman yang bersimpuh pasrah di lantai basah dengan kacamata selotipnya, setitik air mata langsung menggenang di pelupuk mata gadis polos tersebut. "Bapak, Pak Maman," bisik Tari dengan suara yang bergetar hebat, nyaris tak terdengar seperti embusan angin. Ia melangkah maju dengan sangat hati-hati, berjongkok perlahan di samping genangan air sabun tanpa peduli rok bahan murahnya menyentuh lantai basah yang kotor. Gadis itu menelan ludah yang terasa pahit di tenggorokannya sebelum kembali berbicara. Kali ini menyodorkan kotak hijau pudar itu ke arah tangan Maman yang masih gemetar memegang sikat gigi. "Bapak belum makan sejak pagi, kan? Saya tahu Bu Natasha melarang siapapun di lantai ini memberi Bapak istirahat. Tapi Bapak bisa pingsan kalau terus memaksakan diri begini. Tolong, Pak, dimakan sedikit saja agar ada tenaga." Maman terkesiap mundur. Sepasang mata elangnya di balik lensa kusam itu melebar tak percaya. Ia menatap bergantian antara kotak makan yang disodorkan dan wajah Tari yang dipenuhi ketulusan absolut. "Astaga, Neng Tari," balas Maman. Suaranya dibuat bergetar dengan nada parau khas seorang pekerja kasar yang kelelahan luar biasa dan penuh rasa takut. Ia mundur sedikit, menyembunyikan tangannya yang memar parah ke balik punggungnya. "Jangan ke sini, Neng. Nanti Neng dimarahi habis-habisan oleh Bu CEO. Kalau sampai ada manajer yang lihat Neng menyelinap ke toilet eksekutif, Neng bisa langsung dipecat hari ini juga," diseret keluar. "Bapak tidak apa-apa, sungguh. Bapak sudah terbiasa menahan lapar sampai malam. Bapak jangan bohong terus untuk menyenangkan orang lain." Tangan Bapak gemetar parah begitu, dan bibir Bapak pucat sekali seperti mayat. Potong Tari dengan cepat, suaranya naik setengah oktav karena kepanikan yang tertahan, tak mampu lagi membendung isak kecil yang lolos dari bibir tipisnya. Gadis itu menggelengkan kepalanya dengan kuat, menolak mentah-mentah peringatan Maman. Ia justru membuka tutup kotak plastik itu sendiri dengan jari-jarinya yang mungil,
memperlihatkan isinya yang sangat sederhana. Sekepal nasi putih yang mulai mengeras karena suhu ruangan dan separuh telur dadar yang pinggirannya sedikit gosong, ditemani seujung sendok teh sambal terasi instan. Saya memang takut dipecat, Pak. Saya sangat butuh pekerjaan ini untuk bayar obat jantung ibu saya di kampung bulan depan. Tapi saya jauh lebih takut kepada murka Tuhan kalau saya sampai membiarkan Bapak kelaparan di depan mata saya sementara saya punya makanan. Ini cuma bekal sisa saya tadi pagi, Pak. Tadi saya cuma sanggup makan separuh karena kepikiran terus dengan Bapak yang dihukum jemur di lobi. Tolong dihabiskan, Pak. Saya janji akan berjaga di luar pintu. Jadi tidak ada yang akan tahu Bapak istirahat. Sebuah pukulan kasat mata menghantam ulu hati Raka Aditama dengan kekuatan penuh yang tak tertahankan. Sebagai pewaris tahta triliunan rupiah yang berkuasa penuh, ia selalu terbiasa dikelilingi oleh lintah-lintah berdasi yang rela menjilat telapak kakinya demi speser komisi, proyek miliaran, atau promosi jabatan mentereng. Namun di sini, di dalam toilet yang mengeluarkan bau pesing bercampur karbol menyengat, seorang gadis magang miskin yang nyaris tak punya jaminan masa depan justru mempertaruhkan satu-satunya mata pencahariannya secara sadar demi seorang OB tua yang tak memiliki kekuatan apapun di mata dunia. Maman menelan ludah dengan susah payah, mencoba menekan gejolak badai emosi di dadanya yang tiba-tiba terasa begitu sesak oleh rasa haru yang asing. Neng Tari nanti siang makan apa kalau bekal ini dikasih semua ke Bapak? Tanya Maman dengan suara yang kini benar-benar serak, bukan lagi sekadar akting atau penyamaran. Tangannya yang dipenuhi luka memar kebiruan perlahan terulur dari balik punggung, menerima kotak makan hijau itu dengan kedua tangan seolah ia sedang menerima sebongkah berlian paling langka yang dijatuhkan dari langit. Tari mengusap ujung matanya lalu tersenyum. Sebuah senyuman tipis namun memancarkan kehangatan matahari pagi yang seketika sanggup mencairkan es abadi di dinding pertahanan hati sang triliuner. Saya tadi sempat minum teh manis hangat di pantry bawah. Pak, perut saya sudah kenyang air. Dustanya dengan suara lembut yang sengaja diceriakan untuk menenangkan hati Maman. Meski dari jarak sedekat ini telinga Maman bisa mendengar dengan sangat jelas suara keroncongan pelan yang mengiba dari perut kosong gadis itu. Bohong. Bapak dengar perutmu bunyi, Neng. Sahut Maman lembut. Matanya menatap tajam namun penuh genangan air mata haru. Ambil lagi separuhnya. Kita bagi dua di sini. Kalau tidak, Bapak sama sekali tidak mau menyentuh makanan ini dan membiarkannya basi. Tari langsung menahan tangan Maman yang hendak membelah telur kecil itu dengan kepanikan yang jujur, memaksakan tawa renyah di tengah ketakutannya. Ya ampun, Pak Maman ini keras kepala sekali seperti kakek saya di desa. Sungguh. Perut saya ini cuma masuk angin karena tadi pagi saya keliru meminum air es. Lagi pula, Bapak itu kerjanya menguras tenaga habis-habisan, menyikat lantai marmer yang kerasnya minta ampun. Kalau saya kan cuma duduk di ruangan ber-AC memasukkan data di depan komputer. Tolonglah, Pak, hargai niat baik saya yang cuma sedikit ini. Anggap saja ini rezeki dari Tuhan lewat tangan saya yang kebetulan numpang lewat di depan Bapak. Maman terdiam membisu. Suaranya tercekat di tenggorokan. Hatinya yang selama ini dilatih untuk bersikap dingin, kejam, dan kalkulatif dalam memutus urusan bisnis, kini runtuh berantakan seketika oleh argumen konyol namun murni dari seorang gadis muda yang rela kelaparan demi dirinya. Tuhan pasti akan membalas kebaikan hatimu dengan ribuan kali lipat kemuliaan. Neng, Bapak bersumpah tidak akan pernah melupakan suapan ini seumur hidup Bapak. Ucap Maman. Suaranya bergetar menahan tangisan yang nyaris pecah di sudut mata tuanya. Amin yang paling kencang. Pak, asal Bapak terus sehat, kuat menghadapi Bu Natasha, dan tidak sampai dipecat, itu sudah lebih dari cukup buat saya. Balas Tari sambil mengangguk pelan mengaminkan doa tersebut. Ia segera berdiri menahan lututnya yang gemetar. Menepuk pelan pundak basah dan bau pria parubaya itu dengan sentuhan yang dipenuhi kasih sayang layaknya pada ayah sendiri. Ayo lekas dimakan, Pak Maman. Nanti nasinya makin keras malah bikin sakit perut. Saya ambil lagi kotak hijaunya jam 3 sore nanti di pojok tangga darurat. Ya. Tanpa sudi menunggu balasan atau penolakan lebih lanjut dari Maman, gadis magang itu segera berbalik dan bergegas berlari kecil keluar dari toilet sebelum sisa keberaniannya menguap atau ada orang yang memergokinya. Meninggalkan Maman sendirian yang kini terpaku merengkuh kotak plastik di tengah keheningan toilet mewah yang menusuk tulang. Pria berkuasa tertinggi di gedung pencakar langit itu menggunakan jari-jarinya yang gemetar parah dan terluka untuk memegang sendok plastik kecil, mengambil suapan nasi dingin pertamanya. Saat butiran nasi itu menyentuh lidahnya,
Rasa sambal instan yang sedikit hambar dan telur dadar yang keasinan di bagian ujungnya seketika meledak di dalam mulutnya. Raka Aditama memejamkan mata rapat-rapat, membiarkan sebulir air mata panas sejati jatuh menuruni pipinya yang kotor, menghapus debu di wajah penyamarannya. Ia telah sering mencicipi caviar dari Laut Kaspia dan menikmati daging sapi Kobe paling eksklusif di dunia pada acara-acara kenegaraan. Namun di detik ini, separuh telur dadar gosong milik seorang karyawan magang miskin adalah hidangan paling lezat dan paling tak ternilai yang pernah ia kunyah seumur hidupnya. Sembari menelan makanan itu dalam keheningan yang syahdu, sepasang mata di balik kacamata selotip itu perlahan terbuka kembali, namun kali ini memancarkan aura dominasi sang pewaris tahta yang absolut dan mematikan. Tari, batinnya merapalkan nama itu dengan nada yang menyerupai sebuah janji suci di altar persembahan. Hari di mana keangkuhan gedung ini kuratakan dengan tanah berkeping-keping. Aku bersumpah di atas nyawaku sendiri, takdirmu akan kuangkat hingga menyentuh langit tertinggi. Ruang rapat Dewan Direksi di lantai paling puncak PT Wibowo Corp didesain menyerupai singgasana seorang tiran yang tak tersentuh. Dinding-dinding kacanya menyajikan pemandangan cakrawala ibu kota yang megah, memisahkan orang-orang di dalam ruangan ini dari realitas kotor di bawah sana. Meja oval dari kayu mahoni utuh sepanjang 10 meter membentang di tengah ruangan, dikelilingi oleh belasan kursi kulit asli tempat para manajer senior dan direktur duduk dengan bahu tegang dan punggung tegak kaku. Udara di dalam ruangan itu terasa sangat menindas, didominasi oleh aroma parfum mahal, ketakutan, dan sisa-sisa napas yang tertahan. Di ujung meja kehormatan, Natasha Wibowo duduk menyilangkan kakinya dengan angkuh. Tangannya yang lentik memutar-mutar pena emas dengan raut wajah bosan yang mematikan, bersiap mencari mangsa baru setelah menghancurkan mental divisi pemasaran selama 2 jam penuh. Pintu ganda ruang rapat terbuka perlahan, mengeluarkan bunyi derit halus yang seketika menarik belasan pasang mata di ruangan itu. Dari balik pintu, muncul sosok Maman yang berjalan sedikit terpincang-pincang, mendorong sebuah troli dorong berbahan besi kusam. Seragam biru pudarnya yang masih menyisakan noda air pel dan lipatan tak rapi tampak seperti sebongkah noda sampah yang merusak pemandangan galeri seni yang indah. Tangan kanannya, yang buku-bukunya masih membiru kemerahan akibat hantaman stiletto pagi tadi, sedikit gemetar saat ia harus mengangkat nampan perak berisi cangkir-cangkir porselen putih ke atas meja. Setiap langkah kakinya di atas karpet tebal ruangan itu seolah diiringi oleh tatapan jijik dari para eksekutif berjas licin yang menilainya tak lebih berharga dari keset kaki. Maman menelan ludah, menundukkan kepalanya dalam-dalam saat ia berdiri tepat di sebelah kursi kebesaran Natasha. Dengan gerakan yang sangat berhati-hati, tangan kasarnya menyajikan secangkir kopi hitam pesanan khusus sang CEO, Arabica Gayo kualitas premium yang diseduh dengan suhu spesifik. Namun, sebelum tangannya sempat menarik diri dari meja, suara melengking Natasha sudah lebih dulu mengiris udara ruangan bak pisau bedah. "Tunggu, jangan berani menarik tanganmu, kotoran!" bentak Natasha tajam. Wanita itu bahkan belum menyentuh gagang cangkir. Matanya hanya menyipit memandangi kepulan asap tipis yang menguar dari permukaan cairan hitam tersebut. Jari telunjuknya yang dihiasi kuku palsu panjang menunjuk ke arah cangkir dengan jijik. "Apakah kau mengira aku ini kuli bangunan yang terbiasa meminum air rebusan jahe suam-suam kuku di pinggir jalan? Maman, coba kau jelaskan padaku, mengapa asap dari kopi ini terlihat sangat menyedihkan?" "Maafkan saya, Nyonya Natasha. Saya sudah menyeduhnya dengan air mendidih tepat seperti perintah Nyonya," jawab Maman. Suaranya sengaja dibuat parau dan terbata-bata, memosisikan diri sebagai pria tua renta yang sedang dihakimi. Ia menunduk semakin dalam, menatap ujung sepatunya sendiri. "Tetapi saya tadi harus menunggu 15 menit di luar pintu, karena dilarang masuk oleh security saat Nyonya sedang memarahi divisi pemasaran. Suhu kopinya mungkin sedikit menurun karena tertahan di lorong ber-AC." Bunyi gebrakan meja yang keras seketika membuat belasan manajer di meja itu berjengit di kursi mereka. Natasha bangkit berdiri dengan mata menyalang buas, menatap Maman seolah pria itu baru saja melakukan dosa yang tak terampuni. "Oh, jadi sekarang kau berani menyalahkan security dan jadwal rapatku demi menutupi ketidakbecusanmu. Kau pikir waktuku yang berharga ini harus menyesuaikan dengan jadwal nampan kopimu yang bau itu?" "Sama sekali tidak, Nyonya. Saya akan segera membawanya kembali ke bawah dan membuatkan seduhan yang baru agar suhunya." "Tutup mulut busukmu itu," potong Natasha dengan jeritan merendahkan yang menggema ke seluruh penjuru ruangan. "Kau pikir biji kopi ini dibeli dengan harga murah seperti harga dirimu? Ini biji kopi impor,
Bukan kopi sasetan murahan yang biasa kaummu minum di warung reot. Dari tengah meja, seorang manajer operasional berwajah tambun yang terkenal sebagai penjilat nomor 1 berdahamplan, ikut memanaskan suasana demi meraih simpati sang CEO. Orang seperti dia ini memang tidak pernah tahu cara berterima kasih, Bu Natasha. Sudah diberi pekerjaan di dalam gedung mewah tanpa harus kepanasan di luar sana, kerjanya malah terus-terusan merugikan atasan. Kalau menurut saya, potong saja gaji bulanannya sebagai ganti rugi kopi itu, Bu. Benar sekali, Pak Anton, sahut Natasha dengan senyum miring yang licik. Matanya menatap tajam ke arah Maman yang terdiam kaku. Kalian semua lihat, kan? Orang gembel ini tak hanya bau karbol, tapi otaknya juga tumpul dimakan kemiskinan. Tanpa peringatan sekecil apapun, tangan lentik Natasha merampas cangkir porselen itu dari atas mejanya. Dengan satu gerakan kilat yang penuh amarah dan arogansi absolut, ia mengayunkan tangannya lurus ke depan. Biur. Sisa-sisa kehangatan kopi hitam pekat itu menghantam telak wajah keriput buatan Maman. Cairan lengket berwarna gelap itu menciprat keras, membasahi kacamata plastik tebal berbingkai selotipnya hingga pandangannya seketika kabur. Kopi itu mengalir deras dari rambut pelipisnya, menuruni pipinya yang kasar, menetes dari dagunya, dan menembus keras seragam biru pudarnya, meninggalkan noda coklat menjijikan yang langsung meresap ke dalam serat kain tipis tersebut. Aroma wangi kopi premium yang tadinya elegan kini berubah menjadi aroma penghinaan yang paling pekat, menempel di tubuh pria tua yang kini mematung bagai patung bernapas. Karena kopinya sudah tidak sudi lagi kuminum, mungkin suhu suam-suam kuku ini jauh lebih pantas untuk mendinginkan otakmu yang bodoh itu. Tawa Natasha meledak seketika, nyaring dan sangat memekakan telinga. Rasakan itu di kulitmu. Mulai sekarang, ingatlah posisimu di gedung ini. Kau tak lebih dari keset kakiku yang kebetulan bisa bicara. Tawa sang CEO iblis itu seketika menular bak wabah. Manajer Anton tertawa terbahak-bahak sambil menepuk meja, diikuti kekahan merendahkan dari belasan direktur lainnya yang dengan pengecut memilih untuk menindas yang lemah demi mengamankan jabatan mereka. Ruang rapat itu bergema oleh paduan suara penghinaan dari manusia-manusia berdasi yang hatinya telah membusuk. Maman tidak bergerak seinci pun. Tangan kanannya yang memar hanya mengepal pelan di samping paha, menyembunyikan getaran yang bukan disebabkan oleh ketakutan, melainkan oleh badai amarah yang ditahan mati-matian. Di balik kacamata yang buram oleh cairan lengket kopi itu, sepasang mata Raka Aditama menyapu lambat seluruh ruangan, menembus tawa-tawa murahan itu dengan tatapan sedingin lapisan es di dasar benua Antartika. Detak jantungnya berdegup teratur. Otak analitisnya bekerja mencatat dan mengunci wajah setiap manajer yang menertawakannya detik ini. Tertawalah selagi pita suara kalian berfungsi, desis Raka dalam keheningan batinnya, membiarkan kopi itu terus menetes membasahi lantai mahalnya sendiri. Karena besok, saat aku merobek seragam kotor ini, aku akan memastikan mulut kalian semua menjerit memohon ampun hingga berdarah. Pekik tawa merendahkan yang keluar dari kerongkongan belasan eksekutif berjas mahal itu perlahan menyusut, menyisakan gema yang memantul keji di dinding kaca ruang rapat puncak gedung PT Wibowo Corp. Udara dingin dari pendingin sentral terasa semakin menusuk pori-pori, membekukan sisa-sisa kehangatan dari cairan kopi hitam yang kini menempel lengket di sekujur wajah dan seragam biru pudar Maman. Tetesan demi tetesan Arabica Gayo kualitas premium itu jatuh perlahan dari ujung dagu kasarnya, menghantam permukaan karpet tebal dengan bunyi ritmis yang seolah menghitung mundur sisa-sisa harga diri pria paruh baya tersebut. Aroma kopi yang tadinya melambangkan kemewahan kini bermutasi menjadi bau penghinaan yang paling pekat, mengikat leher Maman dalam jerat arogansi yang tak terlihat. Di balik kacamata plastik tebal yang lensanya kini tertutup noda coklat dan goresan basah, sepasang mata elang Raka Aditama tidak berkedip sedikitpun. Rahangnya mengeras di balik kepasrahan yang ia tunjukkan, mengunci rapat-rapat badai amarah yang siap meledakkan seluruh gedung ini berkeping-keping. Dari ambang pintu ganda berbahan kayu mahoni yang sedikit terbuka, sesosok tubuh mungil berdiri mematung dengan napas yang tertahan di tenggorokan. Tari, sang karyawan magang divisi administrasi yang ditugaskan mengantar tumpukan map laporan ke ruangan itu, menyaksikan seluruh adegan kejam tersebut dengan mata kepala sendiri. Tumpukan dokumen di dekapannya nyaris merosot jatuh ketika melihat pria parubaya yang baru saja ia beri separuh bekal makan siangnya itu kini berdiri tak berdaya, dihakimi bak narapidana rendahan oleh manusia-manusia yang mengklaim diri mereka berpendidikan tinggi. Dada gadis itu bergemuruh hebat. Ketakutan yang amat sangat menjalar bagai bisa ular ke seluruh aliran darahnya, membekukan kakinya di atas lantai.
Ia sangat menyadari bahwa satu langkah saja melewati ambang pintu itu tanpa izin berarti ia sedang menyerahkan lehernya sendiri ke tiang gantungan pemecatan. Bayangan wajah ibunya yang sakit-sakitan di kampung halaman dan tagihan obat jantung yang menumpuk di meja kontrakan berkelebat cepat di benaknya, menariknya untuk berbalik dan melarikan diri dari pemandangan menyayat hati tersebut. Namun, ketika melihat bahu tua Maman yang sedikit bergetar menahan basah dan hinaan, nurani kemanusiaan Tari menjerit jauh lebih lantang mengalahkan segala logika pertahanan dirinya. Dengan sisa-sisa keberanian yang ia kumpulkan dari dasar jiwa, Tari melangkah masuk ke dalam sarang serigala berbulu domba tersebut. Langkah sepatunya yang tipis dan usang terdengar ragu namun pasti, membelah keheningan sisa tawa di ruangan itu. Gadis itu menundukkan kepala dalam-dalam, meletakkan tumpukan map di atas meja kosong terdekat dengan tangan gemetar, lalu dengan panik merogoh saku rok bahan murahnya yang kedodoran. Ia menarik selembar tisu kering yang sedikit lecek, satu-satunya benda bersih yang bisa ia tawarkan di tengah kotornya hati manusia di ruangan tersebut. Tanpa memedulikan tatapan membunuh yang mulai diarahkan padanya dari ujung meja kehormatan, Tari memberanikan diri mendekati Maman yang mematung. Gadis magang itu mengulurkan selembar tisu tersebut dengan tangan yang bergetar parah bak daun kering diterpa badai. Suaranya nyaris menyerupai cicitan tikus yang ketakutan saat ia bergumam lirih memohon agar bapak itu segera mengelap matanya, karena ampas kopi itu pasti akan membuat perih jika dibiarkan. Keberanian murni yang terpancar dari mata gadis itu menghantam nurani Raka untuk kedua kalinya di hari yang sama. Di tengah lautan manusia iblis berdasi yang menertawakannya, gadis miskin ini rela mengorbankan diri menjadi tameng hidup. Maman baru saja hendak membuka mulut untuk menyuruh gadis itu pergi menyelamatkan diri, ketika suara hantaman keras dari telapak tangan yang memukul meja mahoni menggelegar ke seluruh penjuru ruangan. Natasha Wibowo bangkit dari kursi kebesarannya bagai Dewi Murka yang singgasananya baru saja diinjak oleh rakyat jelata. Matanya yang dirias tajam menyalang buas, menatap interaksi kecil di depannya seolah itu adalah sebuah konspirasi pemberontakan yang menjijikan. Ia menunjuk tepat ke wajah Tari dengan kuku palsu panjangnya yang berwarna merah darah. Suaranya melengking tinggi merobek gendang telinga siapapun yang mendengarnya. Wanita itu menuntut penjelasan mengapa seorang parasit rendahan dari divisi bawah berani-beraninya mengotori ruang rapat eksekutif tanpa dipanggil. Tubuh Tari melonjak kaget. Bahunya menciut drastis hingga nyaris menyentuh dada. Ia meremas tisu di tangannya kuat-kuat, tak berani menatap langsung ke arah sang CEO. Dengan suara parau yang diselingi isak tertahan, gadis itu mencoba membela diri. Ia menjelaskan dengan terbata-bata bahwa ia hanya diutus mengantar berkas laporan kuartal, dan secara refleks ingin membantu karena sungguh tidak tega melihat mata pria tua itu kemasukan ampas kopi yang tajam. Sebuah tawa sinis yang luar biasa merendahkan menyembur dari bibir merah Natasha. Wanita itu berjalan memutari meja kehormatan, menghampiri Tari dengan ketukan hak sepatu stiletto yang terdengar seperti ketukan palu maut. Aroma parfum Bacarat Rouge yang tajam menyapu penciuman Tari, membuatnya semakin mual oleh ketakutan. Natasha berhenti tepat di depan gadis magang itu, menatapnya dari ujung rambut hingga ujung kaki dengan raut wajah penuh kejijikan yang tak ditutup-tutupi. Berani sekali gembel magang ini mengajari dirinya tentang belas kasihan. Natasha mendesis tajam tepat di depan wajah Tari, mencemooh bahwa rupanya di gedung ini empati murahan jauh lebih berharga daripada etika kerja profesional. Ia sungguh mempertanyakan sejak kapan seorang karyawan kampungan memiliki hak untuk mengatur siapa yang pantas ditolong di wilayah kekuasaannya. Udara di ruang rapat itu terasa membeku. Belasan manajer menahan napas, menikmati pertunjukan kekuasaan sang CEO dengan kepuasan sadis. Tari sudah tidak mampu lagi menahan air matanya. Butiran bening itu jatuh membasahi pipinya yang pucat. Bibirnya bergetar hebat tak mampu merangkai satu kata pembelaan pun. Natasha tidak berhenti sampai di situ. Dengan nada yang sangat dingin dan absolut, sang tiran menjatuhkan vonisnya tanpa pengadilan. Ia memerintahkan Tari untuk segera membereskan meja kerjanya hari itu juga, mengambil sisa gaji magangnya yang tak seberapa, dan enyah dari gedung perusahaannya selama-lamanya. Wanita berkuasa itu menegaskan tidak sudi mempekerjakan pahlawan kesiangan bodoh yang lebih memilih bersekutu dengan gembel pembawa sial seperti Maman daripada menghormati pimpinannya. Kata pemecatan itu menghantam dada Tari laksana godam baja bertonton. Kaki gadis itu lemas ketika nyaris merosot ke lantai seandainya sebelah tangan kekar Maman yang basah tidak segera menahan lengannya dengan kuat. Di balik penyamaran menyedihkan itu, Raka Aditama menelan amarahnya bulat-bulat hingga tenggorokannya terasa berdarah. Matanya menatap tajam di balik lensa kusam yang penuh noda kopi,
merekam dengan sempurna ekspresi pongah Natasha. Triliuner itu menguatkan cengkeramannya di lengan tari, menyalurkan energi perlindungan tak kasat mata. Dengan postur membungkuk dan suara yang dipenuhi kepanikan palsu yang teramat meyakinkan, Maman memohon belas kasihan sang nyonya besar. Ia memohon agar dirinya saja yang dihukum seberat-beratnya, memohon agar anak magang yang tidak tahu apa-apa ini jangan dipecat, karena ia tahu betul gadis ini sangat membutuhkan pekerjaan demi menghidupi keluarganya yang sakit. Permohonan tulus yang disamarkan dengan nada keputusasaan itu hanya dijawab oleh dengusan kasar. Natasha mengibaskan tangannya dengan angkuh, mengusir mereka berdua layaknya mengusir sekawanan lalat bangkai pembawa penyakit, sebelum ia berbalik menaiki tahtanya kembali. Sambil menuntun tari yang kini menangis sesenggukan keluar dari ruang rapat yang mencekam tersebut, Raka merapal sebuah sumpah darah di relung hatinya yang paling gelap. Ia menatap punggung berbalut blazer mahal itu, untuk terakhir kalinya sebelum pintu mahoni tertutup. Satu dosa besar lagi telah kau torehkan hari ini, Natasha, batinnya berteriak menuntut keadilan. Bersiaplah, karena kejatuhanmu esok hari tak akan menyisakan satu tulang pun untuk kau tangisi. Ruang loker khusus pekerja kebersihan di lantai Rubanah, bagaikan sebuah penjara bawah tanah yang sengaja disembunyikan dari kemilau pualam PT Wibowo Corp di atas sana. Udara di ruangan sempit itu terasa sangat pengap, mencekik paru-paru dengan kelembapan abadi yang syarat akan aroma dinding beton berjamur, bercampur kapur barus murahan dan keringat apek sisa kerja keras fisik yang menempel di setiap inci dinding kusamnya. Di sudut ruangan, tepat di bawah penerangan lampu neon yang terus berkedip sekarat seolah enggan memberikan cahaya bagi kaum papa, Maman duduk meluruskan kaki-kakinya yang berdenyut ngilu. Pria parubaya itu baru saja selesai membuang sisa-sisa air kotor, menelan bulat-bulat setiap hujatan dan tatapan merendahkan yang dilemparkan kepadanya sepanjang koridor eksekutif. Seragam birunya yang tipis masih terasa dingin dan lengket di bagian dada, ternoda oleh sisa tumpahan Arabica Gayo Premium yang tak akan pernah bisa dihilangkan oleh deterjen semurah apapun, semakin menebalkan kesan kumuh pada penampilannya. Namun, di balik postur tubuhnya yang sengaja dibuat ringkih serta tarikan napasnya yang terengah-engah kelelahan, otak Raka Aditama bekerja menajam. Ia memutar kembali insiden menyayat hati di ruang rapat tadi. Pikirannya melayang pada nasib Malang Tari, gadis polos berhati malaikat yang kini pasti sedang menangis sesenggukan mengemasi barang-barang magangnya. Rahang Raka mengeras ketika sebuah otot kecil berkedut berbahaya di pelipis kirinya. Amarahnya bagai lautan magma yang mendidih ganas di bawah kerak bumi, tertahan oleh kesabaran luar biasa seorang predator puncak yang sedang bersembunyi di semak belukar, menunggu momen paling mematikan untuk mencabik urat nadi mangsanya. Keheningan Rubanah yang syahdu itu tiba-tiba terkoyak beringas oleh raungan sirene internal yang melengking memekakan telinga, disusul suara statis dari pengeras suara darurat di langit-langit yang berderak nyaring. Suara tajam Natasha Wibowo seketika menginvasi setiap sudut gedung pencakar langit tersebut. Nadanya tak lagi terdengar anggun mempesona, gajah, melainkan dipenuhi kepanikan yang sengaja didramatisasi dan bisa kemarahan yang meluap-luap. Melalui pelantang suara, wanita itu berteriak histeris, mendeklarasikan kepada seluruh penghuni gedung bahwa jam tangan Richard Mille RM037 miliknya, mahakarya horologi bertatahkan ratusan berlian murni senilai lebih dari 3 miliar rupiah, telah lenyap tak berbekas dari atas meja kerja eksekutifnya. Dalam perintah bertangan besi yang tidak mentolerir satupun bantahan, sang CEO tiran itu menginstruksikan penutupan seluruh akses keluar gedung secara total detik itu juga. Ia menitahkan seluruh departemen keamanan untuk menyisir setiap lantai dan menggeledah setiap sudut tanpa ampun, memprioritaskan penyisiran pada para pekerja kasta rendahan yang secara terang-terangan ia sebut memiliki mental melarat yang gemar mencuri harta majikannya. Belum sempat gema pengumuman bernada diskriminatif itu memudar dari lorong-lorong beton di bawah tanah, suara derap langkah sepatu bot laras panjang beralas besi terdengar bergemuruh menuruni tangga darurat. Suaranya bergema bagai sekawanan algojo kelaparan yang sedang mengendus aroma darah segar. Pintu tripleks ruang loker OB ditendang dengan kekuatan penuh dari luar, hingga engsel berkaratnya nyaris terlepas berantakan dari kusen. 3 orang petugas keamanan bertubuh tegap dan kekar merangsek masuk. Wajah mereka memerah oleh arogansi kekuasaan karena merasa mendapat mandat absolut langsung dari sang dewi penguasa gedung. Sang kepala security, seorang pria berwajah bopeng dengan pentungan karet hitam pekat tergenggam erat di tangan kanannya, langsung mengunci pandangannya pada Maman. Tanpa membuang waktu sepersekon pun, pria berbadan besar itu menerjang maju, mencengkeram kasar keras seragam Maman yang kotor, lalu menarik tubuh pria parubaya itu berdiri dengan paksaan brutal hingga kacamata berselotip hitamnya merosot nyaris terlempar ke lantai basah.
Dengan nada membentak yang ludahnya memercik liar ke udara, kepala security itu menuduh Maman dengan suara menggelegar, menetapkannya sebagai satu-satunya gembel kotor yang secara kebetulan memiliki akses langsung masuk ke area VIP siang ini dengan alasan mengantarkan kopi. Ia sama sekali tidak memberi celah sedikit pun bagi Maman untuk merangkai satu kata pembelaan. Tubuh tua yang malang itu didorong dengan beringas hingga punggungnya menghantam pintu loker besi bernomor 014 yang sudah penyok termakan usia, menimbulkan bunyi dentang logam yang luar biasa memekakan telinga. Maman terbatuk, sengaja membiarkan bahunya merosot lemah, memasang ekspresi ketakutan yang begitu meyakinkan hingga wajahnya sepucat kapas. Dengan suara parau yang dipenuhi getaran hebat dan mata yang berkaca-kaca menahan teror, Maman memohon belas kasihan. Ia bersumpah dengan suara bergetar menyebut nama Tuhan agar bapak-bapak security ini tidak menuduhnya sembarangan, karena seumur hidupnya yang melarat, ia pantang menelan sepeser pun uang haram. Namun, rintihan pilu sang pria tua itu hanya membentur dinding kedinginan nurani, dianggap tak lebih dari sekadar lolongan anjing kudisan di telinga para penjaga yang haus akan validasi atasan tersebut. Tanpa memedulikan tatapan ngeri dari beberapa OB dan petugas cleaning service lain yang mematung ketakutan di sudut ruangan tanpa berani bergerak maju menolong, tangan-tangan kekar para security itu mulai membongkar loker reot milik Maman. Mereka bertindak bagai segerombolan perampok, melemparkan isinya keluar ke lantai kotor bagai membuang tumpukan sampah tak berharga. Sebuah sajadah tipis yang warnanya sudah memudar dan seratnya terlepas ditarik paksa lalu diinjak tanpa belas kasihan. Sebuah botol minum plastik bekas air mineral yang sudah menguning ditendang kasar, hingga menggelinding menghantam dinding basah. Terakhir, sebuah jaket coklat lusuh berbahan kain murahan ditarik dari gantungan berkaratnya. Jaket itu berbau apa khas debu jalanan, penuh jahitan tambalan kasar di bagian sikunya, sebuah cerminan absolut dari kemelaratan ekstrim yang mencekik leher pemiliknya. Kepala security tertawa merendahkan saat merogoh kantong kanan jaket tersebut dengan kasar, bersiap memberikan makian telak tentang betapa miskinnya pria tua ini. Dan tepat pada detik berikutnya, seringai kemenangan yang mengerikan mengembang sempurna di wajah bopengnya, menggantikan tawa cemoohannya. Dari dalam kedalaman saku jaket kumal yang bahkan tak pantas dijadikan keset kaki itu, ditariklah sebuah mahakarya yang menyilaukan pandangan siapapun yang melihatnya. Jam tangan Richard Mille dengan rangka rose gold 18 karat murni dan skeleton dial rumit yang memperlihatkan presisi mesin di baliknya, bertatahkan puluhan berlian jernih yang langsung memantulkan kilauan mewah di bawah cahaya lampu neon sekarat rubanah. Benda seharga miliaran rupiah itu kini berayun pelan di ujung jari kasar sang security, menyajikan pemandangan yang sangat kontras dan absurd. Sebuah jeritan kemustahilan yang sangat kentara saat kemewahan absolut bersanding dengan jaket rombeng bau keringat yang melingkupinya sedari tadi. Itu adalah sebuah bukti telak yang ditanam dengan sangat rapi, terencana, dan luar biasa keji. Kepala security itu meludah dengan sengaja tepat di ujung sepatu imitasi Maman, menatapnya dengan intensitas rasa jijik yang tak terlukiskan. Ia mendesis tajam bagai ular berbisa, menyatakan bahwa air mata buaya dan sumpah palsu pria tua bangka ini tak akan pernah bisa menyelamatkannya dari dinginnya lantai penjara, karena bukti kejahatannya yang sangat memalukan kini terpampang nyata di depan mata mereka semua. Triliuner Raka Aditama menundukkan kepalanya dalam-dalam, menyembunyikan wajahnya di balik bahu yang berguncang hebat seolah tengah meratapi nasibnya yang telah hancur lebur tanpa sisa. Ia membiarkan para security itu memborgol kedua tangannya yang penuh luka kapalan ke belakang punggung dengan kasar, menembus kulitnya yang memar. Namun, jika ada satu saja dari para penjaga arogan itu yang cukup jeli untuk berani menatap menembus balik lensa kacamata buram sang OB yang merunduk, mereka akan seketika membeku dalam teror murni. Sepasang mata elang itu tidak memancarkan ketakutan setitik pun, melainkan mengobarkan api neraka yang berkobar ganas, siap melahap jiwa-jiwa pendosa di seluruh gedung ini. Raka bisa membaca skenario kotor dan murahan ini sejelas ia membaca grafik pergerakan saham bernilai triliunan rupiah di layar komputer mahalnya. Natasha Wibowo rupanya tidak puas jika hanya dengan menginjak harga diri dan memecatnya. Tiran wanita berparfum bacarat itu memiliki ambisi iblis untuk menghancurkan sisa hidup seorang pria tua tak berdaya hingga membusuk di balik jeruji besi, hanya demi memuaskan dahaga ego arogansinya. Sebuah pertunjukan fitnah yang sangat teatrikal, murahan, namun brilian. Natasha, batin Raka tersenyum miring dalam keheningan absolut yang mematikan. Kau baru saja menempelkan stempel kematian abadi pada kerajaan bisnismu sendiri. Jika jeruji penjara dan pengadilan publik yang kau inginkan untuk menyiksaku, maka bersiaplah menelan ludahmu sendiri, karena aku akan membangunkan neraka sesungguhnya di tengah lobi utamamu siang ini juga. Lantai Pualam Italia di lobi utama PT.
Wibowo Corp yang mengilap bagai cermin seketika berubah menjadi panggung eksekusi publik paling memalukan siang itu. Tubuh tua Maman yang dibalut seragam biru lusuh penuh noda kopi dan bau apak ruang bawah tanah, diseret tanpa sisa-sisa kehormatan oleh 3 penjaga keamanan bertubuh raksasa. Borgol besi dingin yang mengunci pergelangan tangannya ke belakang punggung bergesekan kejam dengan kulitnya yang sudah memar membiru, memaksa pria itu berjalan terbungkuk-bungkuk menyeret sepatu imitasi rongsokannya di sepanjang karpet merah. Puluhan pasang mata karyawan dari berbagai divisi yang sengaja dikumpulkan tumpah ruah membentuk setengah lingkaran raksasa, menatap nanar pertunjukan arogansi tersebut dengan napas tertahan. Udara di lobi raksasa itu seakan tersedot habis oleh pendingin ruangan, digantikan oleh aura keputusasaan pekat dan antisipasi mencekam. Di tengah arena itu, berdiri sang dewi penguasa berhati iblis, Natasha Wibowo. Bibir merah menyalanya melengkung membentuk seringai kemenangan absolut yang luar biasa menakutkan, memancarkan kepuasan sadis sebagai predator pemangsa yang baru saja berhasil mengoyak urat leher buruannya tanpa sisa. Di antara jepitan jari telunjuk dan ibu jarinya yang dihiasi kuku palsu runcing berwarna merah darah, berayun anggun sebuah jam tangan Richard Mille Rose Gold bertabur puluhan berlian jernih. Mahakarya horologi seharga 3 miliar rupiah itu memantulkan kilauan membutakan di bawah temaram lampu gantung kristal, menghadirkan kontras yang luar biasa menyayat hati dengan kepapaan ekstrim Maman yang kini dihempaskan paksa hingga kedua lututnya membentur lantai dengan keras. Lihatlah baik-baik wajah gembel kotor ini, kalian semua. Jerit Natasha dengan suara melengking yang menggema membentur dinding-dinding kaca pencakar langit, memecah keheningan lobi layaknya guntur di siang bolong. Kutu busuk tak tahu diuntung ini berani-beraninya mengotori lantai eksekutifku siang ini, menodai ruanganku dengan bau sampahnya, dan diam-diam mencuri barang yang harganya tidak akan pernah sanggup ia bayar meskipun ia menjual seluruh organ tubuh dan jiwa melaratnya. Kalimat-kalimat penghinaan itu menghunjam bertubi-tubi bak panah beracun ke tengah kerumunan yang mematung. Natasha terus melangkah memutari tubuh ringkih Maman bagai burung nasar, mencemooh bagaimana gembel rendahan ini mungkin berencana menjual berlian murni tersebut hanya demi membeli sepotong daging layak atau menebus gubuk reotnya dari lintah darat pinggiran kota. Maman hanya menunduk dalam, membiarkan helaian rambutnya yang basah oleh keringat dan kopi lepek menutupi separuh kacamata selotipnya. Ia menelan setiap makian itu dalam keheningan yang menyesakkan dada. Di balik postur pasrah dan gemetar tubuhnya, denyut nadi Raka Aditama berdetak dalam ritme yang sangat teratur namun mematikan. Triliuner tertinggi yang sedang menyamar itu sama sekali tidak sedang meratapi nasibnya. Di dalam otaknya yang dingin dan analitis, ia sedang menghitung mundur detik demi detik sisa napas kebebasan Natasha sebelum ia meruntuhkan imperium angkuh wanita itu hingga tak bersisa menjadi abu. Tiba-tiba, kekuasaan mutlak sang CEO di lobi itu terkoyak beringas oleh suara isak tangis histeris yang menyayat nurani dari arah belakang kerumunan. Membelah barisan karyawan berjas rapi yang berdesakan kaku, sesosok tubuh mungil berlari tertatih-tatih memeluk erat sebuah kardus mie instan berisi barang-barang pribadinya. Tari, gadis magang Malang yang baru saja dipecat dengan tidak hormat dari lantai 20, menerobos masuk ke tengah arena eksekusi dengan air mata membanjiri wajah pucatnya. Napas gadis itu tersengal-sengal hebat, bahunya bergetar parah didera ketakutan yang melumpuhkan sendi-sendinya. Namun nurani murni di dalam dadanya memaksanya untuk maju membela satu-satunya pahlawan tak terduga yang ia kenal hari itu. Tanpa memedulikan tatapan murka membakar dari sang CEO, Tari menjatuhkan kardusnya sembarangan ke lantai hingga alat tulis dan barang murahannya berserakan. Ia menghempaskan kedua lututnya dengan keras di atas pualam dingin, tepat di sebelah tubuh ringkih Maman, dan mengangkat wajahnya yang sembab penuh air mata. Nyonya Natasha, saya memohon belas kasihan Nyonya, tolong lepaskan bapak ini. Isak Tari dengan suara parau yang nyaris habis ditelan tangisan pilunya, menyatukan kedua telapak tangannya erat-erat di depan dada. Bapak Maman ini orang baik. Nyonya, beliau tidak mungkin mencuri barang mahal itu. Tolong periksa lagi kamera pengawasnya. Pasti ada orang jahat yang sengaja menjebak beliau. Tadi siang Bapak Maman bahkan rela membagi separuh nasi telurnya dengan saya saat beliau dihukum kelaparan di toilet. Orang yang berhati emas seperti beliau pantang menelan barang haram. Nyonya, saya berani bersumpah demi nyawa ibu saya. Permohonan tulus yang mengalir deras dari bibir gemetar gadis miskin itu menyentuh relung terdalam nurani beberapa karyawan yang diam-diam meneteskan air mata. Namun bagi Natasha, itu tak lebih dari alunan musik sumbang dari selokan yang sangat mengganggu telinganya. Wajah cantik wanita itu seketika mengeras, memerah pekat dilanda amarah dan kejijikan yang memuncak. Berani sekali kau membuka mulut kotormu di wilayahku, dasar parasit menjijikan.
Desis Natasha penuh bisa. Urat-urat di leher mulusnya menonjol keluar saat ia meludah dengan sengaja tepat beberapa sentimeter dari lutut Tari. Kalian berdua ini memang sama-sama hama kotor yang saling menutupi bau busuk masing-masing. Kau pikir air mata buaya dan sumpah kampunganmu itu berharga sepeser pun di mataku? Sang CEO mengayunkan tangannya dengan kasar, memberikan gestur tak acuh kepada security untuk segera meringkus gadis itu. Namun, iblis kejam di dalam diri wanita itu belum terpuaskan hanya dengan titah pemecatan. Mata tajam Natasha yang dipenuhi kebencian kasta menangkap sebuah objek lusuh yang terlempar keluar dari kardus barang-barang Tari, sebuah kotak bekal plastik berwarna hijau pudar, kotak yang sama persis berisi sisa makan siang yang baru saja mereka bagi berdua di toilet rubanah yang dingin. Dengan seringai sadis yang menggoreskan kengerian absolut di udara, Natasha melangkah maju. Ketukan stiletto merahnya mendarat tajam bagai hitungan mundur lonceng kematian. Tanpa keraguan sedikitpun, wanita itu mengangkat sebelah kakinya tinggi-tinggi dan mengayunkannya dengan tenaga penuh, menendang keras kotak bekal murahan tersebut tepat ke arah wajah Maman yang masih menunduk terborgol. Tendangan brutal itu membuat penutup plastik rapuh tersebut pecah berkeping-keping di udara. Dalam gerakan lambat yang menyesakkan dada, sisa butiran nasi putih yang sudah mengeras, separuh potongan telur dadar gosong, dan cipratan sambal terasi instan berhamburan liar ke segala arah, menghantam telak wajah lelah Maman. Plak! Nasi dan sambal itu menempel berantakan menutupi lensa kacamata selotipnya, menodai rambut putihnya, dan mengotori dada seragam birunya yang mengeluarkan bau apak mengerikan. Bau anyir sambal instan yang murah bercampur aroma pahit kopi dan amis keringat kering kini membungkus kujur tubuh rentanya, menjadikannya kanvas hidup bagi penderitaan kelas bawah yang paling memilukan. Bunyi hantaman plastik itu bergema beriringan dengan jeritan histeris Tari yang seketika menutupi wajahnya dengan kedua tangan, tak kuasa melihat kekejian tiran yang telah melampaui batas nalar manusia beradab. Maman sama sekali tidak bergeming atau merintih. Kepalanya hanya terhuyung sedikit ke belakang akibat daya hantaman sebelum ia mematung kembali. Di tengah isak tangis Tari yang meratap pilu memohon ampunan, Raka Aditama perlahan memejamkan kedua kelopak matanya di balik kacamata yang tertutup sisa makanan. Kehinaan ini telah mencapai titik nadir yang paling dasar. Ia sengaja membiarkan bau sambal dan kopi ini meresap dalam-dalam ke dalam pori-porinya, mencetak biru setiap rasa sakit itu menjadi peluru kendali nuklir di dalam kepalanya. Saat ia membuka matanya kembali sedetik kemudian, sorot kepasrahan seorang lelaki tua itu telah lenyap menguap ke udara. Di baliknya, kini berkobar kilat merah menyala dari sepasang mata langsang penguasa dunia yang siap mencabut nyawa. Pesta perayaanmu sudah selesai, Natasha Wibowo, bisiknya dalam hati yang membeku melebihi suhu Antartika. Mulai detik ini, gerbang nerakamu baru saja kubuka lebar-lebar. Aula utama lantai dasar PT Wibowo Corp yang biasanya memancarkan kemegahan elegan layaknya balai opera Eropa klasik, siang itu secara paksa dan beringas diubah fungsinya menjadi sebuah arena gladiator modern yang haus akan kehancuran mental. Ratusan karyawan, mulai dari staf magang rendahan hingga jajaran manajer senior berjas sutra, digiring paksa bagai kawanan ternak yang ketakutan dari lantai 1 hingga lantai 20 untuk memenuhi ruangan berkapasitas 500 orang tersebut. Pintu-pintu ganda berlapis emas dikunci rapat dari dalam oleh barisan petugas keamanan berwajah beringas, menyegel setiap jalan keluar dan menguras habis sisa-sisa oksigen kebebasan di udara. Sorot lampu teater berkekuatan ribuan watt yang membutakan mata sengaja difokuskan ke satu titik di tengah panggung polam hitam, menciptakan lingkaran cahaya yang menelanjangi habis-habisan sosok pesakitan yang berlutut di sana. Maman, dengan kedua tangan yang masih terbelenggu erat oleh borgol besi yang telah menggores pergelangan tangannya hingga berdarah, dipaksa menelan penghinaan absolut di bawah ratusan pasang mata yang menatapnya dengan campuran rasa kasihan yang pengecut dan kengerian yang nyata. Seragam birunya yang kuyup oleh tumpahan kopi murahan kini semakin mengenaskan dengan sisa-sisa butiran nasi yang mengering dan bercak kemerahan sambal terasi yang menodai dada serta separuh kacamata selotipnya. Bau tengik dari sisa makanan murahan itu menguar tajam menembus pendingin ruangan yang membeku, menjadikan pria paruh baya itu sebagai monumen hidup dari kepapaan ekstrim yang sedang dihakimi oleh tirani kelas sosial. Di sudut panggung yang temaram, terpisahkan dari sorot cahaya utama, Tari meronta-ronta dengan isak tangis yang nyaris merobek pita suaranya. Kedua lengan kurus gadis malang itu dicengkeram erat oleh dua orang sekuriti bertubuh raksasa, memaksanya menyaksikan bagaimana satu-satunya manusia berhati murni yang ia temui di gedung neraka ini diinjak-injak harga dirinya hingga hancur berkeping-keping. Air mata Tari mengalir deras membanjiri pipinya yang sepucat kapas, bibirnya terus merapalkan doa-doa keputusasaan yang tak terdengar,
memohon campur tangan ilahi untuk menghentikan siksaan yang telah melampaui batas nalar kemanusiaan ini. Namun, doa itu seakan membentur dinding kaca kedap suara tatkala bunyi ketukan hak sepatu berujung runcing memecah keheningan mencekam aula tersebut. Ketukan itu menggema melalui sistem tata suara beresolusi tinggi, terdengar bagai dentang lonceng kematian yang diayunkan langsung oleh malaikat pencabut nyawa. Natasha Wibowo melangkah keluar dari balik tirai bludru merah dengan keangkuhan dewi kegelapan yang tak tersentuh oleh dosa. Wanita itu berjalan lambat memutari Maman, menikmati setiap detik penderitaan pria tua di bawah kakinya layaknya menghirup nektar paling manis. Gaun blazer rancangan desainer Italia yang membalut tubuhnya berkibar arogan, sementara tangan kirinya yang dihiasi berlian 5 karat memegang sebuah mikrofon nirkabel berlapis krom. Tanpa memedulikan sekitarnya, Natasha menaikkan volume suaranya hingga mencapai oktav yang melengking tajam, mendeklarasikan kepada seluruh penghuni gedung bahwa jam tangan miliaran rupiah miliknya telah ditemukan bersembunyi dengan memalukan di dalam saku jaket kumal milik sang parasit berkedok pekerja kebersihan. Suara wanita itu bergetar oleh euforia kebencian yang meluap-luap, menuduh Maman bukan hanya sebagai pencuri hina yang menggerogoti harta perusahaannya, tetapi juga sebagai predator menjijikan yang secara diam-diam berencana melecehkan staf wanita dengan cara mengintip dari bilik toilet Rubana. Fitnah keji tanpa dasar itu meluncur begitu mulus dari bibir merah darahnya, menghantam dada Maman bertubi-tubi tanpa memberikan celah setitik pun bagi pria tua itu untuk mengambil napas. Maman menundukkan kepalanya semakin dalam, membiarkan helaian rambut putih buatannya menutupi kilatan mata elang yang menyembunyikan badai magma mematikan di baliknya. Napasnya terdengar putus-putus. Bahunya bergetar hebat menciptakan ilusi ketakutan seorang kakek renta yang jiwanya telah hancur lebur ditelan ancaman. Namun, di dalam kepala Raka Aditama, sebuah jam pasir raksasa yang menandai sisa umur kekuasaan Natasha Wibowo sedang menumpahkan butiran pasir terakhirnya. Raka tidak merasakan sakit sedikit pun dari borgol yang menggigit dagingnya. Ia justru sedang merekam dengan detail fotografis setiap wajah manajer yang mengangguk setuju pada fitnah Natasha, setiap tawa cemoh yang tertahan di barisan depan, dan setiap tetes air mata tari yang terbuang sia-sia demi membela dirinya. Ini adalah momen seleksi alam paling sempurna. Sebuah audisi terakhir untuk menentukan siapa saja eksekutif yang akan ia lempar ke dalam lubang pengangguran esok pagi, dan siapa yang layak ia pertahankan di bawah bendera Aditama Group yang baru. Langkah Natasha terhenti tepat di hadapan wajah Maman yang tertunduk. Wanita itu mematikan mikrofonnya, melempar benda itu sembarangan ke pelukan asistennya yang bergegas menghampiri dengan ketakutan. Kesunyian absolut kembali merajai aula, begitu pekat hingga detak jantung ratusan orang yang tegang bisa terdengar samar-samar. Natasha perlahan memajukan kaki kanannya, memamerkan stiletto Christian Louboutin merah menyalanya yang mengilap sempurna di bawah sorot lampu panggung. Ujung lancip sepatu mahal itu diarahkan tepat beberapa milimeter dari hidung Maman, memaksa pria itu untuk menghirup aroma kulit premium yang berpadu dengan debu mikroskopis dari lantai. Dengan suara yang direndahkan namun mengandung bisa paling mematikan yang sanggup meracuni satu kota, Natasha menjatuhkan vonis mutlaknya. Ia mendesis tajam tepat di atas ubun-ubun Maman, memberikan dua pilihan yang sama-sama merupakan tiket menuju neraka dunia. Pilihan pertama, ia akan memanggil selusin mobil polisi detik itu juga, menjebloskan Maman ke sel tahanan paling brutal dengan tuduhan pencurian kelas berat dan pelecehan seksual palsu, memastikan pria gembel itu membusuk di balik jeruji besi hingga ajal menjemputnya tanpa ada satu pengacara pun yang sudi membelanya. Wanita tiran itu mengambil jeda sesaat, menikmati getaran bahu Maman yang seolah memohon ampun, sebelum ia memuntahkan pilihan keduanya dengan seringai iblis yang merobek kewarasan. Atau, pilihan kedua, jika si gembel tua bangka ini masih ingin melihat matahari terbit besok pagi dan mengais sisa makanan di tong sampah kota, maka detik ini juga ia harus menurunkan wajah kotornya yang dipenuhi ampas kopi dan sambal itu ke lantai. Natasha menuntut dengan arogansi yang melampaui batas kodrat manusia agar Maman menjulurkan lidah menjijikannya, dan menjilat bersih debu-debu kasat mata di ujung sepatu hak merahnya di hadapan ratusan pasang mata yang menyaksikan. Ia menginginkan penundukan absolut, sebuah penghancuran martabat dari akar hingga ke daunnya, sebuah bukti empiris bahwa kasta terendah akan selalu menjadi keset kaki bagi mereka yang bertahta di atas tumpukan harta. Keheningan yang mengikuti ultimatum itu terasa seperti ruang hampa udara yang mencekik. Ratusan napas tertahan di kerongkongan. Tari menjerit histeris dari sudut ruangan, meronta hingga lututnya berdarah, memohon agar Maman tidak melakukan hal gila tersebut, memohon agar bapak itu berlari saja menyelamatkan diri. Namun Maman tetap tak bergeming bak patung batu karang yang terus digerus ombak kebencian. Di bawah kacamata selotip yang buram oleh sisa penderitaan kelas bawah,
Kelopak mata Raka Aditama perlahan terbuka. Kegelapan dan rasa pasrah buatan yang sedari tadi ia kenakan akhirnya meluruh jatuh ke lantai. Berganti dengan dominasi murni seorang predator puncak triliuner yang telah mencium bau darah mangsanya dari jarak 1 sentimeter. Rahang tegasnya mengeras keras baja tungsten. Otot punggungnya menegang melawan tarikan rantai borgol. Kau meminta lidahku untuk menyentuh debu di sepatumu, Natasha. Batin Raka bergemuruh dalam frekuensi yang sanggup meruntuhkan pilar gedung itu. Namun yang akan kau dapatkan dalam 5 menit ke depan, adalah debu dari gedung ini yang akan kujejalkan paksa ke dalam kerongkonganmu hingga kau memohon untuk mati. Sorot mata para karyawan di barisan terdepan membelalak tak percaya melihat pria parubaya yang tak berdaya itu perlahan memiringkan kepalanya. Tubuh Maman yang tadinya membungkuk pasrah kini mulai menampakkan ketegangan aneh. Urat-urat di lehernya yang kotor menonjol keluar, bukan lagi karena ketakutan, melainkan karena sebuah daya dorong absolut yang sedang bangkit dari dasar jurang kehancuran. Udara dingin di aula itu tiba-tiba terasa berat dan mengancam, seolah badai topan raksasa sedang berkumpul tepat di atas atap gedung pencakar langit tersebut, menunggu satu aba-aba untuk menghancurkan segalanya. Triliuner itu menggeser posisi lututnya di atas lantai pualam yang dingin, bukan untuk membungkuk lebih rendah, melainkan untuk mengumpulkan tenaga pijakan yang akan mengguncang dunia Natasha Wibowo untuk selama-lamanya. Udara di dalam aula utama yang megah itu tiba-tiba berubah menjadi lautan pendaran cahaya buatan yang luar biasa menyilaukan. Ratusan persegi panjang kaca menyala serentak dari segala penjuru ruangan, mengurung sosok Maman dalam jeruji virtual yang tak kasat mata. Lensa-lensa kamera ponsel pintar dari berbagai merek dan kasta berlomba-lomba memfokuskan titik fokus mereka pada satu objek penderitaan di tengah panggung pualam. Bunyi rana kamera yang berderak berulang-ulang terdengar, seperti kepakan sayap ribuan burung nasar yang sedang berpesta mengelilingi bangkai yang perlahan meregang nyawa. Tak ada satupun dari para eksekutif berjas mahal maupun staf berseragam rapi itu yang berani melangkah maju untuk menghentikan kegilaan ini. Sebagian besar dari mereka merekam dengan tangan gemetar didera ketakutan akan menjadi target pemecatan selanjutnya, sementara para manajer penjilat di barisan terdepan justru sengaja menyalakan lampu kilat ponsel mereka ke tingkat maksimal, berusaha mencari muka di hadapan sang CEO dengan mendokumentasikan kehancuran total sang pria parubaya yang tak berdaya tersebut. Dan memastikan tidak ada satupun tikus berjas di gedung ini yang bisa melarikan diri dari jangkauan takdir yang telah ia tetapkan. Bisikan itu begitu pelan hingga ratusan karyawan yang merekam hanya melihat bibirnya bergerak samar. Namun gelombang elektromagnetik dari suaranya seolah merambat kasat mata, mengubah tekanan udara di ruangan itu menjadi luar biasa berat. Natasha Wibowo, yang berdiri paling dekat, menangkap kilatan perubahan postur yang radikal dari tubuh berlutut di depannya. Bulu kuduk sang dewi arogansi itu tiba-tiba meremang berdiri tanpa alasan yang logis. Jantungnya berdetak satu ritme lebih cepat. Triliuner berdarah dingin itu kini membiarkan aura dominasinya merembes perlahan menembus ragam bau apak tersebut, mempersiapkan panggung mahakarya terakhirnya di mana kejatuhan sang tiran akan menjadi pertunjukan paling epik yang pernah disaksikan oleh langit dan bumi. Gema dari bisikan mematikan yang dilontarkan Raka ke balik keras ragamnya, menghilang ditelan keheningan yang menyesakkan dada. Di atas panggung pualam, Natasha Wibowo mengerutkan kening cantiknya. Wajahnya yang berlapis riasan mahal menampakkan gurat kebingungan bercampur dengan amarah yang kembali mendidih. Wanita tiran itu tidak mendengar apa yang diucapkan oleh pria parubaya di bawah kakinya. Namun ia bisa melihat dengan jelas bibir pecah-pecah itu bergerak menggerutu merapalkan sesuatu. Mengira bahwa sang gembel tua sedang merapalkan doa keputusasaan atau mantra kutukan kampungan, Natasha mendengus keras, memuntahkan tawa ejekan yang luar biasa sumbang. Dengan congkak, wanita itu menarik kaki kanannya sedikit ke belakang, bersiap untuk mengayunkan stiletto merahnya lurus ke arah rahang Maman, berniat menendang wajah pria itu karena berani menunda perintah mutlaknya. Ia bahkan menyempatkan diri melirik arah kamera-kamera ponsel yang masih menyala, ingin memastikan sudut tendangannya tertangkap dengan sempurna oleh para karyawannya yang mematung ngeri. Namun, sebelum otot betis Natasha sempat berkontraksi untuk melepaskan tendangan brutal tersebut, sebuah anomali fisik yang sangat mengerikan mulai merayap naik dari dasar fondasi PT Wibowo Corp. Awalnya, itu hanyalah sebuah getaran mikroskopis yang merambat pelan menembus lapisan semen dan lantai pualam Italia yang dingin. Namun dalam hitungan detik yang terasa seperti distorsi ruang dan waktu, getaran tersebut bermutasi menjadi guncangan ritmis berskala masif yang sanggup merontokkan persendian tulang. Air mata tari yang menetes ke lantai tampak bergetar hebat. Kaca-kaca jendela raksasa setinggi 10 meter yang membentengi lobi gedung pencakar langit itu mulai berderak nyaring,
seolah ada sepasang tangan raksasa tak kasat mata yang sedang menggoyangkan kerangka baja penyangganya dengan kemarahan purba. Udara di dalam ruangan yang tadinya sesak oleh aroma parfum mahal dan bau keringat ketakutan, tiba-tiba tersedot ke atas, menciptakan ruang hampa udara sesaat yang membuat ratusan orang serentak menahan napas dalam teror murni. Dari atas langit-langit gedung yang menjulang tinggi, sebuah raungan mekanis yang memekakan telinga merobek langit ibu kota. Suaranya bukan sekadar deru mesin biasa, melainkan gemuruh baling-baling raksasa yang memotong udara dengan agresi militeristik yang mematikan. Bunyi tum-tum-tum yang luar biasa memekakan telinga itu turun dengan kecepatan mengerikan, mengepung seluruh area udara di atas PT Wibowo Corp. Kacaunya tekanan udara yang dihasilkan oleh helikopter kelas militer berwarna hitam matte tanpa nomor registrasi komersial itu membuat lampu-lampu kristal raksasa gantung di lobi berayun liar, saling berbenturan menciptakan denting kaca yang mengerikan bagai lonceng pertanda kiamat. Para karyawan yang tadinya sibuk memegang ponsel kini serentak berteriak histeris, menjatuhkan perangkat mereka ke lantai saat mereka secara naluriah menutupi telinga dan berjongkok ketakutan, mengira gedung ini sedang dilanda gempa bumi dahsyat atau serangan teroris. Belum reda keterkejutan yang menghancurkan kewarasan dari udara, serangan dari darat menyusul dengan kebrutalan visual yang jauh lebih mengintimidasi. Melolong menembus lalu lintas siang hari yang padat, paduan suara sirene dari selusin mobil patroli kepolisian kelas elit meraung-raung membelah jalan raya, memblokir seluruh akses jalan protokol tepat di depan gedung. Beriringan di belakangnya, sebuah konvo panjang yang terdiri dari 8 unit Mercedes-Benz G-Class berlapis baja hitam kelam menerjang naik ke pelataran lobi dengan kecepatan penuh yang mengabaikan semua aturan lalu lintas. Bunyi decit ban karet premium yang bergesekan keras dengan aspal pelataran memekik tajam, mengirimkan percikan api dan kepulan asap putih yang langsung menelan pos penjagaan depan. Lampu strobo merah dan biru dari mobil-mobil aparat berkedi beringas, menyapu masuk menembus dinding kaca lobi, menelan cahaya kilat dari kamera ponsel para manajer penjilat yang kini telah membeku dalam teror kepucatan absolut. Pintu-pintu mobil lapis baja itu dibanting terbuka serentak, memuntahkan puluhan pria bertubuh raksasa yang mengenakan setelan jas hitam custom tailored, kacamata hitam anti peluru, dan perangkat komunikasi taktis melingkar di telinga mereka. Wajah-wajah mereka memahat ekspresi pembunuh berdarah dingin yang siap merobek nyawa siapapun yang berani menghalangi jalan. Barisan sekuriti internal gedung yang dipimpin oleh kepala sekuriti berbopeng, yang baru saja beberapa menit lalu menampar dan memfitnah Maman di Rubanah, kini terlihat tak lebih dari sekawanan anak itik yang tersesat di tengah invasi serigala petarung. Saat mencoba menahan laju pasukan elit itu di pintu kaca otomatis, tubuh besar sang kepala sekuriti dihantam telak tanpa peringatan oleh bahu salah satu pengawal depan, membuatnya terlempar sejauh 3 meter hingga menabrak mesin detektor logam dan ambruk tak sadarkan diri dengan hidung mengucurkan darah segar. Dalam sekejap mata, lobi utama yang megah itu telah dikuasai sepenuhnya. Pasukan elit hitam itu menyebar dengan formasi taktis mematikan, mengunci setiap akses keluar masuk, mematikan kamera pengawas, dan membentuk barikade pagar betis baja yang membelah lautan karyawan yang berdesakan mundur sambil menangis ketakutan. Dari tengah konvoi mobil terdepan, menyusul turunlah sosok-sosok yang auranya jauh melampaui kekuasaan fisik. Mereka adalah para pria dan wanita parubaya bermata tajam, mengenakan pakaian desainer bernilai ratusan juta rupiah yang memancarkan dominasi finansial absolut, didampingi barisan pengacara paling mahal dan tak terkalahkan di seluruh negeri. Itu adalah Dewan Komisaris tertinggi dan tim hukum pusaka dari kerajaan raksasa Aditama Group, yang turun tangan secara langsung seperti sepasukan dewa kemurkaan yang mencari majikan mereka. Langkah kaki mereka menghentak lantai pualam lobi tanpa keraguan, diiringi oleh langkah tegap komandan kepolisian resor setempat yang berkeringat dingin di samping mereka. Di tengah panggung kekacauan yang melumpuhkan akal sehat itu, Natasha Wibowo mengerjapkan matanya yang melebar, napasnya tersengal-sengal menahan syok di dadanya. Wanita itu menarik kakinya yang gemetar, menjauhi tubuh Maman yang masih diam membatu di lantai. Otaknya yang diselubungi kesombongan, akut menolak memproses realitas mengerikan di depannya. Dalam delusi egoisnya yang luar biasa gila, Natasha justru memperbaiki letak kerah blazernya yang sedikit miring akibat getaran suara helikopter, merapikan anak rambutnya dengan tangan yang bergetar basah oleh keringat dingin, lalu memaksakan sebuah senyum palsu yang terlihat sangat mengerikan di wajah pucatnya. Wanita berhati iblis itu meyakinkan dirinya sendiri bahwa pertunjukan armada raksasa bernilai triliunan rupiah ini adalah pasukan kepolisian yang akhirnya datang untuk merespons laporannya tentang pencurian jam tangan. Dan para eksekutif berjas itu pastilah kolega bisnis penting dari luar negeri yang sengaja datang untuk memberinya kejutan perayaan atas kesuksesan akuisisi semu perusahaannya. Ya Tuhan, ini
Ini sungguh kejutan yang sangat berlebihan, namun luar biasa. Gumam Natasha dengan suara bergetar yang dipenuhi kepanikan sekaligus kebanggaan buta. Ia melangkah maju menuruni undakan panggung pualam, bersiap menyambut rombongan miliarder dan jenderal polisi yang sedang berjalan membelah kerumunan layaknya Musa membelah Laut Merah. Wanita itu mengabaikan sepenuhnya sosok pria tua berseragam kotor dan bau ampas kopi di belakangnya. Tidak satupun saraf di otaknya yang mampu menghubungkan benang merah bahwa pasukan kiamat ini baru saja dipanggil oleh sebaris bisikan lemah dari sang pria gembel. Di sudut ruangan, Tari yang lengannya terlepas dari cengkeraman sekuriti pengecut yang lari ketakutan, hanya bisa memeluk lututnya di lantai, menatap dengan mata membelalak nanar saat rombongan elit itu berjalan lurus bagai pedang maut yang dihunus langsung menuju arah mereka. Waktu seakan berhenti berdetak, mengisolasi oksigen di udara, menanti detik pembongkaran yang akan menghancurkan semesta kesombongan Natasha hingga rata dengan tanah berkeping-keping, di tengah badai kekacauan visual dan kengerian psikologis yang sedang melumpuhkan akal sehat seluruh penghuni lobi PT Wibowo Corp. Delusi di dalam kepala Natasha justru merangkai sebuah skenario dongeng yang luar biasa gila dan memuakkan. Bagi wanita yang sejak lahir dibesarkan dalam gelembung arogansi kasta sosial ini, kemunculan barisan pria berjas mahal dan jenderal kepolisian berbintang tidak mungkin memiliki benang merah apapun dengan gembel tua bau karbol yang sedang berlutut di panggungnya. Otaknya yang telah lama diracuni oleh kesombongan akut secara otomatis menolak realitas, memutarbalikan kengerian invasi ini menjadi sebuah ilusi penyambutan agung. Natasha meyakinkan dirinya sendiri bahwa para pria sepuh berwajah tegas yang berjalan dikelilingi pasukan elit itu adalah dewan direksi dari perusahaan induk yang baru saja mengakuisisi perusahaannya, dan mereka datang dengan pengawalan kepolisian semata-mata untuk mengamankan aset berharga serta menangkap basah pencuri jam tangan yang telah meresahkan CEO kesayangan mereka. Kesombongan yang membutakan itu membuat Natasha bertindak di luar nalar kewarasan. Wanita berhati iblis itu dengan cepat mengusap sisa keringat dingin di pelipisnya, mengibaskan rambut ikalnya yang disemprot cairan penata rambut berharga jutaan rupiah, dan membusungkan dadanya dengan penuh kebanggaan semu. Ia melangkah maju menuruni undakan panggung pualam hitam, meninggalkan tubuh Maman yang masih terbelenggu di belakangnya. Ritme langkah kaki dari stiletto merahnya yang biasa terdengar angkuh kini diubah menjadi ayunan gemulai, bagai seorang ratu kecantikan yang sedang berjalan di atas karpet merah. Senyum termanis dan paling memikat yang pernah ia latih berjam-jam di depan cermin kini mengembang sempurna di bibir merah darahnya, menyembunyikan taring buas yang baru saja ia gunakan untuk mencabik harga diri seorang pria tua. Sambil merentangkan kedua tangannya dengan gestur yang luar biasa terbuka dan ramah, Natasha menyongsong kedatangan rombongan miliarder itu dengan antusiasme yang menjijikkan. Menyelinapkan nada suara semerdu malaikat yang menutupi jeritan iblisnya beberapa menit yang lalu, wanita itu menyapa rombongan di depannya, mengucapkan selamat datang dengan penuh kehangatan yang dipalsukan di gedung kebanggaannya. Ia bahkan dengan berani menambahkan permohonan maaf yang dibuat-buat atas kekacauan kecil di lobi, berdalih bahwa ia baru saja menangkap seekor hama pencuri rendahan yang berani mengotori lantai eksekutif mereka, dan menyatakan betapa bersyukurnya ia karena bapak-bapak kepolisian telah tiba tepat waktu untuk menyeret sampah masyarakat itu ke tempat yang semestinya. Kata-katanya mengalir deras seperti madu yang menyembunyikan racun sianida murni, penuh harap akan balasan jabatan tangan yang hangat dan pujian setinggi langit dari para penguasa baru tersebut. Namun, realitas seringkali menjelma menjadi algojo berdarah dingin yang paling tak kenal ampun bagi mereka yang terlalu lama hidup dalam kesombongan. Pria tua yang berjalan di posisi paling depan barisan elit itu, Direktur Utama Perwalian Aditama Group yang memiliki otoritas memecat ratusan manajer hanya dengan satu jentikan jari, sama sekali tidak memperlambat langkahnya seinci pun. Sepasang matanya yang setajam elang pemangsa menatap lurus ke depan, seolah sosok wanita bergaun mahal dengan senyum manis yang merentangkan tangan di jalurnya itu tak lebih dari sekadar partikel debu tak kasat mata atau segumpal udara kosong yang tak berharga. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, tanpa menoleh, dan tanpa memberikan kedipan mata sekecil apapun, sang Direktur Utama berjalan menerobos lurus, mengabaikan tangan Natasha yang terulur kaku di udara. Angin dingin yang dibawa oleh pergerakan pasukan berjas hitam itu menyapu wajah Natasha saat mereka melewatinya begitu saja. Salah satu pengawal elit berbadan baja yang berjalan di sisi Direktur Utama bahkan dengan kasar menyenggol bahu sang CEO wanita tersebut, hingga ia terhuyung ke samping dan nyaris terjatuh di atas sepatu mahalnya sendiri. Senyum manis di bibir merah Natasha seketika retak dan hancur berkeping-keping, digantikan oleh ekspresi kebingungan yang luar biasa pekat. Ia berdiri mematung dengan satu tangan masih terangkat canggung di udara, sementara otaknya mengalami korsleting parah, gagal memproses penghinaan tanpa suara yang baru saja menampar wajahnya dengan kekuatan setara godam besi.
Ia berbalik perlahan dengan tubuh gemetar. Bola matanya nyaris melompat keluar dari rongganya saat ia melihat kemana arah tujuan akhir rombongan penguasa dunia tersebut. Bukan ke arah ruang VIP. Bukan pula ke arah meja resepsionis untuk menanyakan dokumen serah terima. Direktur Utama Aditama Group, diiringi oleh Dewan Komisaris bernilai triliunan rupiah, barisan pengacara paling mematikan di ibu kota, dan kepala kepolisian resor berseragam lengkap, menghentikan langkah mereka tepat dalam jarak 1 meter di hadapan sosok pesakitan yang berbau ampas kopi dan sambal terasi. Mereka membentuk sebuah formasi setengah lingkaran yang melingkupi Maman, membelakangi Natasha dan seluruh jajaran manajer penjilat yang kini telah berhenti bernapas sepenuhnya. Udara di dalam lobi raksasa itu seakan tersedot habis ke dalam sebuah lubang hitam keputusasaan. Keheningan yang tercipta begitu absolut dan menakutkan, hingga suara detak jam tangan di pergelangan para karyawan bisa terdengar bersahut-sahutan. Lalu, sebuah pemandangan yang akan terus menghantui mimpi buruk setiap orang di ruangan itu, hingga akhir hayat mereka pun terjadi. Tanpa komando verbal, namun didorong oleh kepatuhan hierarki yang menembus ke sumsum tulang, direktur utama yang ditakuti itu merapatkan kedua tumit sepatunya. Dengan gerakan yang serempak, patah-patah, dan memancarkan penghormatan tertinggi yang hanya diperuntukkan bagi seorang kaisar absolut, puluhan pria berkuasa di hadapan Maman membungkukkan tubuh bagian atas mereka secara bersamaan. Punggung-punggung berbalut setelan jas sutra itu menekuk sempurna, hingga membentuk sudut 90 derajat yang luar biasa kaku dan presisi. Membelah keheningan yang menyesakkan napas tersebut, suara bariton sang direktur utama menggema ke seluruh penjuru aula. Suaranya bergetar bukan karena kedinginan, melainkan oleh rasa hormat yang bercampur dengan ketakutan murni, memohon ampunan yang sebesar-besarnya atas keterlambatan mereka yang tak termaafkan, dan menundukkan kepala mereka serendah-rendahnya di hadapan kaki sang penguasa tertinggi yang sesungguhnya. Ia memanggil pria paruh baya berseragam biru kumal itu dengan sebutan kehormatan yang seketika mencabut nyawa seluruh kesombongan di ruangan itu, Tuan Muda Raka Aditama. 3 kata terakhir itu menghantam ruang lobi layaknya hulu ledak nuklir yang dijatuhkan dari orbit. Gelombang kejut tak kasat mata menyapu bersih setiap partikel kewarasan yang tersisa. Ratusan kamera ponsel yang masih menyala di tangan para karyawan perlahan merosot turun hingga membentur lantai, menciptakan paduan suara bunyi plastik berjatuhan yang menyedihkan. Di sudut ruangan, Tari yang tadinya meringkuk sesenggukan, kini melepaskan pelukannya pada lututnya sendiri, bibirnya terbuka lebar tak mampu mengartikulasikan keajaiban mustahil yang terpampang di depan mata sembabnya. Dan di tengah panggung, Natasha Wibowo berdiri bagai sebuah arca lilin yang sedang meleleh di dalam tungku api neraka. Pigmen kemanusiaan menguap sepenuhnya dari kulit wajahnya yang dirawat ratusan juta, mengubahnya menjadi sepucat kanvas kosong. Lututnya kehilangan seluruh daya topangnya saat realitas yang maha mengerikan ini meremukan tulang rusuk belusinya, memaksa wanita tiran itu menatap dalam kengerian mutlak pada gembel tua tak berdaya yang perlahan-lahan mulai mengangkat kepalanya dari lantai pualam. Keheningan absolut yang menyelimuti lobi raksasa PT Wibowo Corp terasa bagai ruang hampa udara sesaat sebelum ledakan supernova menghancurkan seluruh tata surya. Di tengah kepungan puluhan pria berkuasa yang masih membungkuk kaku dalam sudut 90 derajat tanpa berani bernapas, sosok pesakitan berlumur ampas kopi itu perlahan-lahan menegakkan tubuhnya. Punggung yang tadinya sengaja dibungkukan untuk memikul beban kemiskinan dan hinaan itu kini merentang lurus, memancarkan postur tegap seorang predator puncak yang baru saja terbangun dari tidur panjangnya. Tangan kanan Maman yang dipenuhi memar kebiruan dan goresan darah akibat gesekan borgol besi, perlahan naik ke wajahnya. Jari-jari kasarnya mencengkeram kacamata plastik tebal berbingkai selotip yang menutupi separuh wajah keriputnya. Dengan satu gerakan mematahkan yang luar biasa dingin dan penuh tenaga, ia meremukan bingkai murahan itu hingga hancur berkeping-keping. Bunyi dera plastik patah yang bergema tajam di udara memecah kebisuan, disusul oleh serpihan lensanya yang jatuh berhamburan menabrak lantai pualam. Namun, pertunjukan utama dari pembongkaran identitas itu baru saja dimulai. Tangan Raka beralih mencengkeram keras seragam OB biru pudarnya yang berbau tengik dan lengket oleh noda sambal. Dengan sekali sentakan brutal yang didorong oleh luapan amarah murni, sang triliuner merobek paksa seragam lusuh tersebut dari atas hingga ke bawah. Bunyi serat kain murahan yang terkoyak beringas terdengar seperti jeritan keputusasaan yang sedang disembelih. Kancing-kancing plastik seragam OB itu terlepas liar, berloncatan menghantam lantai marmer bak proyektil peluru nyasar. Di balik belahan atribut kemiskinan yang kini menjuntai tak berharga di pinggangnya itu, tersembunyi sebuah mahakarya eksklusif yang menyilaukan mata. Sebuah kemeja hitam legam berbahan sutra Vicuna kualitas nomor 1 di dunia,
dijahit khusus tanpa celah oleh penjahit master dari Savile Row, membalut tubuh atletis Raka dengan presisi absolut. Aura pria tua renta yang menyedihkan menguap tak berbekas ke udara dalam hitungan milidetik, digantikan oleh gelombang kejut dominasi raja penguasa yang sanggup meremukkan mental siapapun yang berada di dekatnya. Direktur Utama Aditama Group yang sedari tadi menunduk, dengan sigap melangkah maju menyodorkan selembar sapu tangan sutra putih bertahtakan inisial emas. Raka menerimanya dalam diam. Mengusap sisa cipratan kopi dan butiran nasi kering dari garis rahangnya yang kini tercetak mengeras sekeras baja tungsten. Karyawan-karyawan yang tadinya menertawakannya kini menutup mulut mereka rapat-rapat, tercekik oleh kengerian dan rasa bersalah yang mengancam akan merenggut kewarasan mereka. Sepasang mata elangnya, yang kini terbebas dari lensa buram, menyalang tajam memindai seluruh ruangan, mengunci jiwa-jiwa pendosa di dalam gedung itu dengan tatapan malaikat maut yang siap mencabut nyawa. Di barisan paling belakang, kepala sekuriti berbopeng yang sebelumnya menendang loker dan memfitnah Raka tanpa ampun, kini merosot jatuh ke lantai dengan wajah sepucat kapas. Celana seragamnya perlahan basah kuyup oleh genangan air seni akibat teror yang melumpuhkan sepenuhnya fungsi kandung kemihnya. Namun, fokus utama sang algojo triliuner bukanlah pada pion-pion rendahan. Raka Aditama melangkah maju dengan ketukan sepatu yang berat, menginjak tumpukan robekan seragam birunya sendiri, berjalan lurus membelah jarak menuju arca hidup yang sedang membeku di depannya. Natasha Wibowo berdiri terhuyung. Kedua kakinya yang dibalut stiletto merah gemetar hebat bagai ranting kering di tengah badai topan. Napas wanita tiran itu tersumbat di kerongkongan. Bola matanya nyaris meledak keluar dari rongganya saat menyaksikan metamorfosis mustahil yang menghancurkan seluruh pilar logikanya. Aroma parfum Bacarat Roge kebanggaannya seketika tertelan habis oleh intimidasi pekat yang menguar dari setiap embusan napas Raka. Tekanan psikologis yang dipancarkan sang pewaris tahta begitu maha dahsyat, hingga sebelum Raka bahkan mengucapkan satu patah kata pun, lutut Natasha kehilangan seluruh daya topangnya. Tubuh arogan yang biasa merendahkan kasta manusia lain itu ambruk berdebum ke lantai, jatuh berlutut tepat di atas pualam yang sama di mana Raka bersimpuh pasrah beberapa menit yang lalu. Raka menunduk menatap wanita yang sedang menggigil hebat di bawah bayang-bayangnya. Suara baritonnya yang dalam, sedingin lapisan es abadi di dasar Antartika, mengalun tajam membelah keheningan yang mencekam, mempertanyakan dengan nada mengejek yang sangat mematikan apakah debu-debu tak kasat mata di ujung sepatu hak merah itu masih menantikan lidahnya untuk menjilatnya hingga bersih siang ini. Kata-kata itu diucapkan tanpa teriakan, namun gaungnya merobek gendang telinga Natasha bagai sambaran petir dari jarak 0 cm. Wanita itu membuka mulutnya, berusaha memuntahkan satu kata pembelaan atau setidaknya permohonan ampun yang menyedihkan, namun pita suaranya telah lumpuh total dideras syok saraf yang masif. Ia hanya bisa mendongak dengan air mata kepanikan yang mulai luntur merusak riasan mahalnya, menatap ngeri pada rahang dominan pria yang baru saja ia paksa menelan sisa makanan berbau tengik dari lantai. Tanpa sudi memberikan sepersekon jeda bagi tiran itu untuk menarik napas, Raka mengangkat sebelah tangannya perlahan. Salah satu pengacara elit korporat bernilai bayaran miliaran rupiah per jam dengan sigap melangkah maju, menyerahkan sebuah map kulit tebal berwarna hitam ke telapak tangan sang majikan. Raka menimbang map berat itu sejenak, menatap Natasha dengan kilatan kejijikan yang luar biasa mendalam, sebelum ia melemparkan benda itu dengan kekuatan penuh tepat ke arah dada sang CEO palsu. Hantaman keras map itu membuat tubuh Natasha terjerembab telentang ke belakang. Ratusan lembar dokumen audit forensik internal, bukti transfer rekening gelap di Kepulauan Kaiman, hingga salinan foto-foto cek puluhan miliar dengan tanda tangan palsu berhamburan liar ke udara bagai hujan salju kematian, menutupi tubuh wanita yang terkapar tak berdaya itu. Raka mendeklarasikan dengan suara lantang yang meruntuhkan mental setiap manajer di ruangan tersebut, bahwa seluruh kemewahan yang melekat di tubuh wanita itu, termasuk jam tangan Richard Mille yang baru saja dijadikan alat fitnah murahan, dibeli menggunakan darah dan keringat ribuan karyawan yang haknya ia rampok secara keji selama 3 tahun terakhir melalui penggelapan dana proyek fiktif. Jeritan histeris akhirnya pecah melengking dari kerongkongan Natasha saat ia meraup kertas-kertas bukti kejahatannya dengan tangan bergetar, mencoba merobeknya dalam kepanikan buta, menyadari bahwa panggung kekuasaan ilusinya telah dibakar habis hingga menjadi abu. Raka sama sekali tidak berkedip menyaksikan kehancuran tersebut. Ia menoleh perlahan ke arah komandan kepolisian resor yang sedari tadi menunggu instruksi di samping dewan direksi. Dengan satu anggukan kepala yang tak terbantahkan otoritasnya, Raka memberikan titah mutlak agar wanita pemakan bangkai itu segera diseret dari wilayah kekuasaannya detik itu juga, dan memastikan ia membusuk di dalam sel isolasi terdingin dengan tuntutan maksimal 20 tahun penjara tanpa ada satupun peluang untuk mendapatkan keringanan remisi.
Denting borgol besi kepolisian yang baru ditarik keluar dari sabuk petugas kini bersiap mengunci pergelangan tangan sang Dewi Keangkuhan, memutarbalikkan roda takdir dengan kebrutalan karma yang maha sempurna. Sementara itu, di sudut ruangan yang jauh, Tari masih mematung dengan air mata yang membeku di pipi pucatnya, menyaksikan tak percaya bahwa pria parubaya miskin yang baru saja ia beri separuh bekal telur dadar gosongnya kini berdiri menjulang sebagai dewa penentu takdir bagi seluruh kehidupan di gedung pencakar langit tersebut.